Shalom United, senang sekali bisa menjumpai saudara semua tentunya, walaupun lewat media dan karena kondisi yang tidak mendukung maka belum dimungkinkan untuk kita bisa bertemu kembali. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, lewat kesempatan ini saya ingin berbagi kepada saudara semua tentunya sebuah pelajaran yang saya beri judul Telinga yang Mendengar. Nah, mengapa pelajaran ini penting untuk kita dengarkan, untuk kita tangkap, untuk kita pahami? Karena hari-hari ini kita dibanjiri oleh berbagai macam informasi. Dan bukan hanya itu, tetapi kondisi ini membuat akhirnya kita bisa mendengar pengajaran dari semua hamba Tuhan yang ada. Kita bisa mendengar dari yang sangat ngeroh sampai yang tidak ngeroh. Itu sebabnya ketika kita melihat hari-hari ini banyak sekali kita dibanjiri oleh pengajaran-pengajaran dari berbagai macam versi. Nah, sebelum kita lihat beberapa ayat tentunya, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira apa reaksi kita setiap kali kita mendengar ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Tuhan berkata kepada saya. Saya ulang, ini penting. Apa yang menjadi reaksi kita saat setiap kali kita mendengar ada seorang hamba Tuhan mungkin yang kita lihat di YouTube dan dia berkata bahwa Tuhan berkata kepada saya. Bukankah ini yang hari-hari ini sedang beredar dan kita bisa menemukan hal-hal semacam ini? Ketika saya renungkan ini, maka reaksi dari tubuh Kristus beragam tentunya. Bahkan bukan hanya beragam, tapi terpecah menjadi dua. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Dan hal ini menurut saya menimbulkan pro dan kontra. Ada yang menanggapi dengan sinis, tapi ada juga yang menanggapi dengan sangat antusias. Ada yang menelan bulat-bulat semua yang mereka katakan. Ada juga yang menolak mentah-mentah. Nah, itu sebabnya ketika saya merenungkan fenomena yang terjadi sekarang ini, maka bagaimana sikap kita? Apa yang sebenarnya Tuhan inginkan lewat situasi ini dan bagaimana sebenarnya yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya untuk menanggapi hal ini. Nah, ketika saya merenungkan hal ini, maka ada satu poin yang Tuhan ingatkan kepada saya bahwa mendengar suara Tuhan sebenarnya bukanlah monopoli para hamba Tuhan atau para nabi. Ini penting untuk kita renungkan. Bahwa mendengar suara Tuhan sebenarnya bukanlah monopoli para hamba Tuhan dan para nabi. Itu sebabnya menurut saya jangan merasa aneh atau mungkin merasa minder saat mereka menyampaikan apa yang mereka rasa mereka dengar dari Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan pun bisa dan Tuhan pun mau sebenarnya berbicara kepada saudara dan saya. Nah, itu sebabnya hari ini betapa pentingnya untuk kita mulai menanggapi dengan dewasa. Pernahkah kita menyadari bahwa kerinduan hati Tuhan yang terdalam sebenarnya berkomunikasi dengan anak-anaknya? Saya ingat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8-9. Saya akan membacakannya bagi saudara. Kejadian pasal 3 ayat 8-9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ketika Tuhan ingatkan kejadian ini kepada saya, ketika saya mempersiapkan materi ini, saya jadi sadar bahwa ternyata sebenarnya dari pihak Tuhan, sebenarnya Tuhan bukan hanya sekedar ingin berbicara kepada orang-orang tertentu, kepada hamba-hamba Tuhan tertentu, kepada nabi-nabi tertentu. Sebenarnya Tuhan ingin berbicara kepada setiap anak-anaknya.
Ini penting untuk kita tangkap, karena sebenarnya kegagalan kita menangkap hal ini maka akan membuat kita kehilangan hal yang sangat penting di dalam kekristenan kita. Apa yang menjadi dasar dari kemampuan untuk saudara dan saya mendengar suara Tuhan? Sederhana. Ada dua yang saya temukan. Yang pertama, apa yang menjadi dasar kemampuan kita mendengar? Yang pertama, kehadiran Roh Kudus dalam diri orang percaya. Bukankah saudara dan saya mempercayai bahwa Roh Kudus itu hadir dan tinggal dalam diri kita? Dan saya sangat mempercayai bahwa Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itu bukan pribadi yang bisu, tapi pribadi yang berbicara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa dasar kemampuan kita mendengar? Status anak ternyata. Selain Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, ternyata yang kedua, status anak sebenarnya membuat kita memiliki kesempatan yang sama untuk mendengar suara Tuhan. Mulai hari ini kalau saudara mendengar ada beberapa hamba Tuhan yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Ingat, saya mau ingatkan kepada saudara semua bahwa itu bukan monopoli mereka. Karena Tuhan pun sebenarnya ingin berbicara dan berkomunikasi dengan saudara dan saya. Mengapa? Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, status kita, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan antara Bapa dan anak. Kita adalah anaknya. Dan sebagai Bapa, saya yakin bahwa Tuhan ingin berkomunikasi, menyampaikan pikirannya, menyampaikan hatinya kepada kita. Nah, timbul pertanyaan. Banyak orang berkata, bagaimana cara saya mendengar suara Tuhan? Menurut saya pertanyaan yang tepat bukanlah masalah kita mampu mendengar suara Tuhan atau tidak. Tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah sebenarnya bukan masalah mampu atau tidak, tapi masalahnya terlatih atau tidak. Saya ulang kata penting ini, terlatih. Bukankah dalam Ibrani pasal 5 ayat 14, Ibrani pasal 5 ayat 14 saya akan membacakan bagi saudara. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saya diberkati dengan kalimat panca indera yang terlatih. Artinya begitu kita dilahirkan baru, maka sebenarnya saudara dan saya memiliki panca indera rohani. Dan sebenarnya lewat panca indera rohani ini kita punya kemampuan mendengar suara Tuhan. Nah, yang menjadi masalahnya sebenarnya bukan masalah kita mampu mendengar atau tidak. Yang menjadi masalahnya adalah kita terlatih untuk mengenali suaranya atau tidak. Nah, kesimpulan saya di poin ini adalah jangan terburu-buru menolak ketika ada seorang yang berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Nasihat saya bagi saudara, jangan terburu-buru menolaknya. Karena bisa saja hal itu disampaikan mereka dan itu memang benar dari Tuhan. Tetapi nasihat saya yang lain juga adalah jangan terburu-buru menerimanya juga. Karena kita harus belajar untuk mengujinya. Jadi betapa pentingnya kita dewasa dalam meresponi. Jangan langsung antipati, tapi jangan juga langsung terlalu bulat-bulat. Betapa pentingnya untuk kita mulai memilah, untuk mulai mengembangkan panca indera rohani kita, sehingga kita mulai bisa menangkap apakah memang ini benar dari Tuhan atau tidak. Adalah hak mereka untuk berbicara. Saya ulang, ini penting. Adalah hak mereka, yaitu hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi untuk berbicara. Tetapi adalah hak kita untuk mengujinya. Saya ulang sekali lagi, ini penting. Adalah hak mereka untuk berbicara atas nama Tuhan. Tetapi adalah hak kita juga untuk mengujinya. Dan saya bisa menangkap bahwa sebenarnya kalau kita menguji orang-orang yang berbicara atas nama Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tidak akan marah. Karena memang Tuhan ingin supaya saudara dan saya mulai melatih untuk mulai membedakannya. Nah, sementara saya mempersiapkan hal ini, saya jadi ingat ada sebuah pelajaran yang kita bisa pelajari dari seorang yang bernama Petrus, salah satu dari murid Yesus. Apakah itu? Saya ajak untuk kita lihat di Matius pasal 16 ayat 13. Matius pasal 16 ayat 13 dan ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakannya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang,
siapakah anak manusia itu? Dan ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Tentu kita pernah membaca dan mendengar kisah ini bahwa Yesus mulai mengajukan pertanyaan bahwa sebenarnya menurut mereka siapakah Yesus itu? Dan ada banyak jawaban yang beragam, tetapi ternyata ada jawaban yang sangat luar biasa, yaitu jawaban dari Simon Petrus. Dan ternyata jawaban Simon Petrus itu benar. Dan pertanyaannya, dari mana asalnya Petrus tahu tentang identitas Yesus? Ayat yang ke-17, bahwa ternyata Petrus mendapat pewahyuan dari Tuhan. Artinya dia menangkap suara Tuhan tentang identitas daripada Yesus. Tetapi kalau kita telusuri di dalam Matius pasal 16 ayat-ayat selanjutnya, khususnya dalam ayat 21 sampai ayat 23, ada yang sangat menarik untuk kita pelajari. Apakah itu? Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayatnya yang ke-22. Tetapi Petrus, perhatikan ini, menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Nah, ayat yang ke-23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, nah ini reaksi Yesus sangat mengejutkan kita tentunya. Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Nah, di dalam pasal yang sama, tetapi di dalam peristiwa yang berbeda, dan saya yakin ini tidak bicara tentang hitungan hari, hitungan bulan, tapi sebuah pelajaran penting yang kita bisa pelajari dari Petrus. Sebelumnya dia menangkap dari Tuhan tentang identitas Yesus yang benar. Tapi beberapa waktu selanjutnya ternyata dia tidak menangkap suara dari Tuhan, tapi suara dari iblis. Nah, saudara bisa bayangkan kalau sampai dia bisa menarik Yesus dan menegur Yesus, berarti dia sangat pede, dia sangat percaya diri. Dia pikir dia dengar dari Tuhan. Tapi ternyata Yesus berkata, hei, engkau tidak mendengar dari Tuhan, engkau sedang mendengar dari setan. Nah, apa pelajaran yang sangat luar biasa untuk kita bisa pelajari? Ternyata Petrus salah mendengar, salah mengenali. Ya, dia pernah mendengar dari Tuhan, tapi dia juga bisa mendengar dari setan ternyata. Nah, apa kesimpulan saya di sini? Selama kita masih manusia, masih ada kemungkinan untuk salah mendengar. Saya ulang sekali lagi, ini penting. Selama kita masih manusia, maka masih ada kemungkinan untuk kita ini salah dengar. Jadi jangan pernah terintimidasi oleh kesenioran seseorang, oleh predikat hamba Tuhan, nabi Tuhan. Ingat, kita tetap belajar menghormati mereka, tapi ingat selama mereka masih manusia, ada kemungkinan mereka masih salah dengar, bisa salah dengar. Nah, celaka dari banyak kita seringkali begitu, setiap kali mereka bicara, kita langsung mempercayai secara total. Padahal ternyata betapa pentingnya untuk kita mengujinya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke bagian selanjutnya. Hal yang menyedihkan, banyak orang percaya justru masih asing terhadap suara Tuhan. Oke, banyak orang percaya justru masih asing terhadap suara Tuhan. Itu sebabnya tidak heran jika banyak yang gampang dibingungkan oleh nubuatan dari hamba-hamba Tuhan. Mengapa kita gampang dibuat bingung? Karena kita sedang mengalami kesulitan dalam mengenali suara Tuhan. Ingat, mentalitas perantara telah membuat orang percaya malas melatih diri untuk mendengar suara Tuhan. Mentalitas perantara telah membuat orang percaya malas melatih diri untuk mendengar dan mengenali suara Tuhan. Nah, mengapa saya katakan mentalitas perantara? Masih ingat pengalaman daripada bangsa Israel di padang gurun? Mereka
tidak memiliki hubungan pribadi sama Tuhan. Mereka bergantung sama Musa karena mereka mendaulat Musa untuk mewakili mereka. Nah, bukankah hari-hari ini sedang terjadi dalam kondisi tubuh Kristus hari-hari ini? Banyak orang-orang percaya yang lebih bergantung kepada suara Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan. Di saat kita sedang bingung ambil keputusan, kita datangi seorang nabi, kita datangi seorang hamba Tuhan dan berkata, tolong dong doakan, kira-kira apa suara Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, ingat, Tuhan tidak ingin menuntun kita lewat cara-cara seperti itu. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan. Terima kasih untuk nabi-nabi Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin untuk menuntun, untuk berbicara langsung kepada kita. Mereka hanya meneguhkan, bukan sebagai sumber. Nah, mengapa ada banyak orang-orang percaya merasa asing, masih bingung. Ini suara Tuhan bukan ya? Kira-kira apa mungkin ya saya bisa mendengar suara Tuhan? Nah, mengapa? Karena tanpa sadar kita terbiasa mendengar suara Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Padahal saya mau katakan kepada saudara, Tuhan ingin supaya setiap kita punya kontak langsung dengan Dia. Tuhan ingin supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang langsung sehingga benar-benar tidak ada perantara. Yang ada adalah hanya kita bersama dengan Tuhan. Nah, sementara saya mempersiapkan materi ini, ada hal yang saya sadari bahwa ternyata ada sebuah pelajaran yang kita bisa ambil dan kita temukan dalam 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Saudara tentu bisa membacanya secara utuh, tetapi karena kesempatan yang tidak banyak ini, maka saya tidak bisa membaca secara keseluruhan, tetapi saya sarankan untuk setelah saudara mendengar ini, alangkah baiknya untuk saudara membaca secara utuh tentang pesan Tuhan terhadap 7 jemaat dalam kitab Wahyu. Dan setelah saya mempelajarinya, ada 2 poin penting yang saya dapatkan. Yang pertama, ketika saya memperhatikan pesan-pesan Tuhan kepada 7 jemaat tersebut, maka yang pertama, ada pesan yang sama bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Saya ulang, yang pertama, ada pesan yang sama bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Apakah itu? Nah, kalau saudara teliti baik-baik, ada satu kalimat yang terus diulang setiap kali Tuhan berbicara pada 7 jemaat yang berbeda. Apakah itu? Kalimat ini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya ulang, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Rohnya besar, kepada jemaat-jemaat. Berarti dengan kata lain, sebenarnya Roh Kudus adalah Roh yang berbicara. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi kepada jemaat-jemaat. Berarti dengan kata lain, jamak. Satu kali, ada seorang bertanya kepada Joan of Arc, mengapa Tuhan berbicara hanya kepadanya? Dan jawaban dari Joan yang sangat memberkati saya. Dia menjawab pertanyaan tersebut dengan kalimat ini. Tuhan, Anda salah. Tuhan berbicara kepada semua orang. Amin, saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan berbicara kepada semua orang? Nah, jawaban dari Joan adalah begini. Tuhan, Anda salah. Tuhan berbicara kepada semua orang. Saya hanya mendengarkannya. Saya diberkati oleh kalimat ini bahwa ternyata sebenarnya Tuhan berbicara kepada setiap kita. Hanya masalahnya kita mendengarkan atau tidak. Nah, problem dari orang percaya, sekali lagi saya tekankan ini, problem dari orang percaya sebenarnya bukan bagaimana mendengar, tapi problem dari kita adalah bagaimana mengenali. Sehingga panca indera kita mulai kita latih untuk kita mulai bisa membedakan dan mengenali. Nah, masih ingat peristiwa di dalam 1 Samuel pasal 3 ketika Tuhan berbicara dan memanggil Samuel? Dan kalau saudara temukan di situ, Samuel yang masih muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal 3. Lalu Tuhan memanggil, Tuhan berbicara, Samuel, Samuel. Ia menjawab, ya Bapa. Dari kalimat ini, ada poin penting yang saya dapatkan bahwa ternyata saat Tuhan berbicara, ternyata Samuel mendengar. Yang menjadi masalahnya, karena Samuel belum mengenal Tuhan, Samuel berpikir yang sedang memanggilnya itu adalah Imam Eli. Itu sebabnya dia mendatangi Imam Eli. Nah, bukankah ketika kita renungkan kalimat ini, sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa sebenarnya kita punya kemampuan untuk mendengar. Tapi yang menjadi problem kita adalah kita masih belum memiliki panca indera yang terlatih untuk mengenali. Nah, hari ini
Bukankah kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 firman Tuhan bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, itu sebabnya hari ini ada kabar baik buat saudara. Di tengah masa sulit ini, sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Saudara tidak membutuhkan seorang nabi atau hamba Tuhan untuk mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan ada dalam dirimu. Roh Kudus berdiam dalam dirimu dan dia adalah pribadi yang sedang berkata-kata. Itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mulai melatih pendengaran panca indera rohani kita. Nah, 1 Petrus pasal 4 ayat 7 menurut saya menjadi sebuah nasihat yang luar biasa bagi kita. Apakah itu? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat ini mungkin ayat yang sangat terkenal dan sangat familiar buat kita. Tapi ketika saya kembali diingatkan ayat ini, ternyata betapa pentingnya waktu kita berdoa dalam ketenangan. Tanpa ketenangan, maka suara yang berkecamuk di pikiran kita, itulah yang membuat akhirnya suara Tuhan yang berbicara akhirnya tak terdengar. Atau sayup-sayup tak terdengar oleh kita. Hari ini saya yakin, masa-masa ini adalah masa di mana sebenarnya Tuhan sedang berbicara. Yang menjadi poin penting adalah kata kuncinya adalah bukan mendengar, tapi kata kuncinya adalah mendengarkan. Kata kuncinya bukan mendengar, kata kuncinya adalah kata mendengarkan. Apa bedanya? Mendengar, saudara mendengar banyak suara, tapi mendengarkan itu berbicara ketika kita memfokuskan kepada satu suara. Itu sebabnya hari ini nasihat firman Tuhan berkata, ingat, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang sedang dikatakan Roh. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata ketika kita mempelajari dari pesan Tuhan kepada 7 jemaat di kitab Wahyu, yang pertama tadi kita telah belajar bahwa ternyata ada pesan yang sama bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Dan yang kedua, saya menemukan ada pesan yang berbeda bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Saya ulang, yang kedua, pesan berbeda bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Dan kalau saudara perhatikan baik-baik, nanti dibaca dalam kitab Wahyu, ternyata Tuhan tidak pernah mengulang. Apa yang dikatakan kepada jemaat di Efesus tidak dikatakan kepada jemaat Smyrna. Mengapa? Karena kondisi ke-7 jemaat itu berbeda-beda. Ada saatnya Tuhan berbicara menguatkan mereka. Ada bentuk teguran Tuhan menegur mereka. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya untuk kita mulai menangkap ini. Ada pesan yang berbeda bagi ke-7 jemaat yang berbeda. Nah, ingat, ada pesan yang bersifat umum. Tetapi ada juga pesan yang bersifat khusus. Yang ingin dikatakan oleh Roh Kudus kepada setiap anaknya secara spesifik. Dan apa yang dikatakan Roh Kudus itu bukan konsumsi publik. Di mana sebenarnya Tuhan ingin bicara dari hati ke hati dengan kita. Nah, celakanya kalau kita nggak belajar mengenali, maka ketika Tuhan sebenarnya ingin mengutarakan isi hatinya, kita kebingungan, kita kesulitan, dan kita mencari hamba-hamba Tuhan untuk mulai tanya apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita lewat mereka. Padahal ingat, Tuhan ingin supaya setiap saudara dan saya mendengarkan apa yang sedang dikatakan Roh kepadanya. Ingat saudara, ada hal-hal yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan khusus untuk saudara dan saya saja. Dan itulah yang sebenarnya kita butuhkan. Karena di saat kita mendengar suaranya, kita jadi mengetahui apa yang sebenarnya kita harus lakukan. Waktu kita mengetahui kehendak Tuhan, kita jadi tahu bagaimana bereaksi. Nah, sebagai penutup, saya akan menyampaikan poin ini. Di masa sulit ini, pastikan untuk kita tidak salah jalan dalam mengambil langkah atau salah dalam memilih jalan. Saya ulang, di masa sulit seperti ini, ingat, pastikan kita ini tidak salah dalam mengambil langkah atau salah dalam memilih jalan. Nah, mengapa ini penting saya suarakan? Karena ternyata hari-hari ini banyak orang mengambil keputusan karena kepanikan, karena keterdesakan keadaan, lalu akhirnya apa yang terjadi? Kita pakai pikiran kita, pakai pertimbangan kita, dan akhirnya kita mengambil keputusan. Dan waktu kita mengambil keputusan, justru keadaan jadi bukan makin baik, tapi justru akhirnya jadi makin buruk. Hari ini betapa pentingnya kita udah gak bisa lagi mengandalkan otak kita.
Kita sudah tidak bisa lagi mengandalkan siapapun. Yang kita bisa andalkan hanyalah Roh Kudus yang ada dalam diri saudara dan saya. Dan kabar baiknya, Roh Kudus adalah roh yang berkata-kata. Dan ingat, saudara sebenarnya punya kesempatan, punya kemampuan untuk mendengar dan mengenali suaranya. Yesaya pasal 30 ayat 20-21 menjadi ayat terakhir. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan ini yang memberkati saya, ayat 21 dari Yesaya pasal 30. Telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Nah, ketika saya renungkan ayat yang ke-21 ini, betapa luar biasanya janji Tuhan bahwa di masa sulit Dia gak pernah tinggalkan, Dia gak pernah biarkan, dan Dia janji untuk menuntun saudara dan saya. Sehingga lewat suaranya kita jadi tahu langkah apa yang kita harus ambil, jalan mana yang kita harus pilih, dan disitulah kita akan lihat bahwa ternyata benar yang Tuhan janjikan, bahwa Dia menuntun langkah-langkah kita. Kata penting yang saya sampaikan untuk menjadi penutup dari pengajaran ini, belajarlah mengenali suaranya sebelum keadaan semakin sulit. Saya sering katakan ini, bahwa adalah terlambat jika kita baru belajar berenang ketika banjir sudah datang. Adalah terlambat ketika kesulitan datang lalu kita baru belajar mendengar suara Tuhan. Menurut saya terlambat. Tetapi hari ini, yuk, ini waktunya saudara mulai melatih untuk mengenali suaranya. Ingat, terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan, terima kasih untuk nabi-nabi Tuhan yang menyampaikan suara Tuhan. Tapi Tuhan pun ingin berbicara kepada saudara dan saya secara pribadi. Selamat mendengarkan suara Tuhan.